Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham besar valuasi paling diskon, PBV 0,6 kali dan PER 4 kali. Saham PBV terendah di LQ45. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham di indeks LQ45 yang punya valuasi paling rendah. Dari 45 saham, hanya saham ini yang punya PBV 0,6 kali dengan PER 4 kali. Rasio keuangannya juga bagus dan mampu menghasilkan kenaikan laba di tahun 2022. Meski valuasinya rendah, perusahaan punya total aset yang sangat besar yaitu 9,2 miliar dolar. Apakah kamu tertarik mempertimbangkan saham ini? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. INKP punya aset 9,26 miliar dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 8,97 miliar dolar. Artinya, aset perusahaan naik 3,23% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 9,26 miliar dolar, perusahaan punya aset tetap 3,35 miliar dolar. Artinya 36,18% aset INKP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,33%. Selain aset tetap, ada juga piutang pihak berelasi. Dari total aset 9,26 miliar dolar, perusahaan punya piutang pihak berelasi 1,16 miliar dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 27,47%. Kedua, liabilitas. INKP punya liabilitas 4,12 miliar dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 4,21 miliar dolar. Artinya, hutang INKP turun 2,14% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 4,12 miliar dolar, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek 1,11 miliar dolar. Artinya 26,94% hutang INKP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,63%. Selain pinjaman bank jangka pendek, ada juga utang obligasi. Dari total liabilitas 4,12 miliar dolar, perusahaan punya utang obligasi 0,74 miliar dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Ketiga, ekuitas. INKP punya ekuitas 5,13 miliar dolar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 4,75 miliar dolar, berarti ekuitas INKP naik 8%. Dari total ekuitas 5,13 miliar dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 2,9 miliar dolar. Artinya 56,53% ekuitas INKP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 14,62%. Keempat, pendapatan. INKP punya pendapatan 1,94 miliar dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1,62 miliar dolar. Berarti pendapatan INKP naik 19,75% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, beban pokok penjualan. INKP punya beban pokok penjualan sebanyak 1,19 miliar dolar. Sedangkan di tahun 2021, bebannya berjumlah 1,07 miliar dolar. Berarti beban pokok penjualan naik 11,21% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. INKP mampu menghasilkan laba sebanyak 0,39 miliar dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,28 miliar dolar, berarti laba INKP naik 39,29% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. INKP punya ROE 15,40% dengan NPM 20,30%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya D 80,30%. Perusahaan ini mampu mencetak rasio keuangan yang memuaskan hingga pertengahan tahun, baik itu dari sisi profitabilitas maupun komposisi utang. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,2 kali dan PBV 0,6 kali. Saham INKP punya valuasi yang masih rendah. Tidak hanya itu, dari semua saham di indeks LQ45, saham ini punya valuasi PBV yang paling rendah yakni hanya 0,6 kali. Untuk memastikan, kamu bisa membandingkan valuasi INKP dengan valuasi saham LQ45 lainnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Naiknya piutang pihak berelasi membuat total aset bertambah.
2. Pinjaman bank yang berkurang membuat liabilitas menurun. 3. Total ekuitas naik karena saldo yang meningkat. 4. Meningkatnya pendapatan yang melebihi biaya pokok membuat laba naik 39%. 5. Rasio keuangan tergolong baik hingga Juni 2022. 6. Valuasi masih rendah baik dari PER dan PBV. Demikian analisis singkat saham INKP berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa memberi semangat bagi teman-teman. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Thank you.